Selamat malam, saya Togi Eskil Panjaitan dari kelas 12 IPA 5 ingin menceritakan kisah Dukuh Paruk dan menceritakan biografi penulisnya. Selamat menyaksikan. Ronggeng Dukuh Paruk ditulis oleh seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya-karya sastra realisnya yang mengangkat kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Ahmad Tohari tumbuh di lingkungan pedesaan yang kemudian menjadi sumber inspirasinya dalam menulis. Tohari telah menulis beberapa novel yang terkenal, salah satunya adalah Ronggeng Dukuh Paruk yang diterbitkan pada tahun 1982. Novel ini menjadi salah satu karyanya yang paling terkenal dan dianggap sebagai karya sastra Indonesia yang penting. Ronggeng Dukuh Paruk menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan Jawa pada masa-masa sulit di bawah rezim Orde Baru. Melalui karya-karyanya, Ahmad Tohari tidak hanya menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan, tetapi juga mengangkat berbagai isu sosial, politik, dan budaya yang relevan dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Ia dikenal sebagai penulis kritis terhadap ketidakadilan dan ketimpangan sosial di masyarakat. Selain Ronggeng Dukuh Paruk, beberapa karya terkenal lainnya dari Ahmad Tohari termasuk Lintang Kemukus Dini Hari, Jantra Biang Lala, dan Trilogi Lintang. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan banyak mendapatkan penghargaan dalam dan luar negeri. Ahmad Tohari adalah salah satu penulis terkemuka Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar terhadap sastra Indonesia. Dengan karya-karyanya yang kuat dan berpengaruh, ia terus menulis dan berkontribusi dalam memperkaya warisan sastra Indonesia hingga saat ini. Novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah sebuah trilogi novel yang diterbitkan dari novel Surat Buat Emak Lintang Kemukus Hari dan Jenderal Biang Lala yang dibuat oleh Ahmad Tohari. Novel ini bercerita tentang sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat terpencil. Di desa yang keadaannya kering kerontang itu terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Sejak Menggala, seorang Brahmacora yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Desa itu seorang gadis bernama Serintil. Ia merupakan anak pembuat tempe bengkrek yang menjadi yatim piatu akibat bencana tempe bengkrek. Setelah itu sejak ia kecil dirawat oleh kakek dan neneknya yang bernama dan Nyai Sakaria. Suatu ketika Serintil menari tayub saat rasis dengan teman-temannya yang mengiringi tariannya dengan tembang dan musik. Kemampuan Serintil menari ronggeng akhirnya diketahui oleh kakeknya dan ia menyampaikannya kepada Kartaja, seorang dukung ronggeng. Kehadirannya Serintil saat itu berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Dukuh Paruk. Kemampuan Serintil menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi yang selama ini telah hilang. Jadilah Serintil diasuh oleh Kartareja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng. Kabar munculnya seorang ronggeng baru yang sudah 12 tahun tidak ada ronggeng Dukuh Paruk terdengar oleh masyarakat. Senyum bahagia mekar di wajah mereka, namun untuk menjadi ronggeng yang sebenarnya Serintil harus melewati berbagai tahapan, mulai dari menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang di kuburan Ki Sejak Menggala, hingga harus melakukan ritual malam buka kelambu yang artinya Serintil harus tidur dengan seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukan. Rasus tidak rela melihat itu. Ia tidak rela melihat Serintil melakukan ritual malam gak kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Serintil juga berada di dalam keimbangan antara ingin menjadi ronggeng sesungguhnya dan merasa takut melakukan ritual tersebut. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya, akan tetapi akhirnya Serintil memberikan kesuciannya kepada rasis secara diam-diam, tanpa imbalan apapun, meskipun setelah itu juga ada lelaki yang memenangkan sayembara buka kelambu itu. Serintil akhirnya menjadi ronggeng yang terkenal setelah ritual buka kelambu dilaksanakan dan menjadi pembicaraan semua orang. Setiap orang
Memujinya, ia juga semakin kaya setelah menjadi ronggeng tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng Rasus. Rasus pindah dari Duku Paru ke Dauhan. Di sana ia menjadi buruh pengupas ubi kayu, tetapi takdir membawanya kembali bertemu Serintil yang mengenakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hasil Serintil meronggeng setiap malam hingga suatu hari Rasus bertemu dengan Sersan Slamet yang diutus untuk mengusir perampokan yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tobang yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barat militer dekat pasar Dauhan. Rasus pun akhirnya juga diangkat menjadi seorang tentara berkat kejujuran dan kegigihannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Serintil menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan kesentuhan lelaki dan merasa jenuh menjadi ronggeng. Serintil yang sudah mulai merasa jenuh menjadi seorang ronggeng Duku Paru sering menolak untuk melayani para lelaki, bahkan beberapa kali menolak untuk naik pentas. Sebenarnya ia ingin memiliki hidup yang lebih tenang, yaitu memiliki suami dan anak. Ia juga masih mengharapkan Rasus, seorang lelaki Duku Paru yang kini telah menjadi tentara. Banyak sekali permasalahan yang mulai membuat Serintil untuk enggan menjadi ronggeng. Tiba-tiba petaka muncul menghantam Duku Paru. Duku Paru diguncangkan oleh panas dan liciknya dunia politik. Duku Paru dituduh menjadi anggota Partai Komunis. Setelah terlibat dengan oknum partai tersebut dengan segala kebodohan yang dimiliki Duku Paru, Serintil bersama beberapa masyarakat Duku Paru lainnya ditahan. Serintil menjadi orang Duku Paru yang paling lama ditahan. Setelah ia dibebaskan, kehidupannya sudah mulai berubah. Ia mulai tertutup dengan orang lain, pandangan orang lain terhadapnya juga mulai berubah karena identik dengan Partai Komunis tersebut, serta menjadi bekas tahanan hingga ia bertemu dengan Bajus, seorang priai yang sedang mengerjakan proyek di dekat Duku Paru. Dia mulai dekat dengan Serintil. Dengan ketulusan dan kebaikan Bajus, Serintil menjadi terbuka dan dekat dengan Bajus. Semakin hari Serintil semakin dekat dengan Bajus, dan kemudian Serintil mulai membaik. Rasus yang telah lama tidak pulang karena dia bertugas di luar Jawa, akhirnya dia mendapatkan cuti dan kembali ke Duku Paru. Sesampainya di Duku Paru, Karton selalu meminta Rasus agar mengawini Serintil karena dia yakin Rasul masih mencintai Serintil. Suatu hari Serintil diajak Bajus untuk mengikuti rapat. Ternyata selama ini Bajus telah memiliki rencana jahat terhadap Serintil. Bajus ingin menyerahkan Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Serintil pun terpukul karena telah begitu percaya kepada Bajus. Namun Bajus justru merupakan lelaki yang jahat. Karena itu, Serintil mengalami gangguan jiwa. Melihat kondisi Serintil yang memprihatinkan, Rasus merasa Serintil menjadi tanggung jawabnya. Ia akhirnya membawa Serintil ke rumah sakit jiwa. Sampai di rumah sakit jiwa, ada perawat yang menanyakan apakah Serintil calon istrinya. Rasus selalu menjawab dengan tegas. Dia lega dengan jawabannya sendiri. Jadi itulah kisah dari novel Ronggeng Duku Paru. Sekian, terima kasih. Dan amanat dari novel ini adalah tidak semua nilai luhur harus dilakukan dalam kehidupan. Aspek positifnya memang harus dilestarikan, tetapi aspek negatifnya sebaiknya dihapuskan. Dan juga pendidikan sangat penting bagi semua orang agar tidak gampang dibodohi dan dipermainkan oleh orang-orang yang berkuasa. Kita juga tidak boleh serakah akan kenikmatan duniawi karena semua itu hanya sesaat. Sekian dari saya, terima kasih.